kain yang ada. Kalau mau dibaca ini, biar luas. Ya. Ini biar luas juga dengar ini. Anda tambah cuma kain model ya. Hei, emang harus kain aja begitu. Lu pemarah saya salaman. Selanjutnya telah beredar kabar adanya pencekalan Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA di Terminal Tanah Merah Singapura pada Senin 16 Mei 2022. Beliau adalah salah satu ulama aswaja di Indonesia yang dakwahnya banyak diminati oleh umat Islam dan masyarakat luas. Bahkan seluruh instansi dan media di Indonesia menampilkan dia sebagai salah satu penceramah yang dihormati dan isi ceramahnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka kami habaib dan ulama dan tokoh Madura perlu menyatakan berbagai hal sebagai berikut. 1. Sangat menyayangkan adanya insiden pencekalan tersebut karena dapat menimbulkan rasa ketidakadilan di hati warga Indonesia, dan selama ini warga negara Singapura sangat bebas keluar masuk ke Indonesia. Ini namanya tidak imbang. 2. Sikap pemerintah Singapura tersebut sangat menyinggung kehormatan ulama dan negara Republik Indonesia serta mengganggu kewibawaan bangsa Indonesia dalam hubungan internasional. 3. Sikap resmi pemerintah Singapura yang disampaikan oleh Ministry of Home Affairs tentang alasan Singapura melakukan pencekalan kepada AWAS sangat menggambarkan sikap Islamofobia negara Singapura, yang mana hal tersebut telah melanggar resolusi pemeriksaan bangsa-bangsa PBB tentang combating Islamophobia yang telah ditetapkan tanggal 15 Maret tahun 2022. 4. Meminta kepada pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Menteri Luar Negeri sebagai negara berdaulat, agar proaktif menjaga warga negaranya, tak terkecuali UAS sebagai ulama besar bangsa Indonesia. 7. Meminta kepada pemerintah Republik Indonesia, Cici atau dalam hal ini diwakili Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, untuk melakukan protes kepada pemerintah Singapura atas perlakuannya terhadap warga negara Indonesia dalam kurung Ustadz Abdul Somad, hal mana beliau tidak pernah terlibat permasalahan hukum baik di dalam maupun di luar negeri. Demikian dari kami, semoga secepatnya mendapat tanggapan dari pihak-pihak terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ditandatangani oleh para habaib dan para kiai serta tokoh yang hadir pada pertemuan dari jam 9 sampai jam setengah 12 baru selesai bubar. Dan ini sikap yang harus ditunjukkan oleh para kiai, para ulama, para habaib, bagaimana tentang membela kepentingan agamanya, membela kepentingan negaranya, membela kepentingan bangsanya, dan membela tentu UAS secara pribadi, karena beliau adalah bagian pendakwah nasional yang didambakan oleh banyak orang, ditiru oleh banyak orang, didengarkan oleh banyak orang, dan alhamdulillah banyak menunjukkan orang-orang yang selama ini sesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya ini saja yang bisa saya sampaikan atas nama keluarga
atas nama Nangkotan Buju Ahmad, atas nama masyarakat Cirengon, atas nama masyarakat Kabupaten Sampang, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa mewakili hati dan keinginan para tokoh dan keluarga ini bersama pantretan sebelum hadir kaitu. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Fitri dibuka open house, tapi orang tidak mau datang karena opennya bukan di hati, tapi hanya rumah terbuka, hatinya tertutup. Tapi hari ini yang menyatukan kita bukan orang hidup, dia berdarah biru, maka di pangkal namanya disebut dengan Raden. Ada mengalir darah Rasulullah SAW melalui jalur Sunan Ampel sampai ke atas, dari jalur Sayyidi Al-Habib Azman Khan sampai kepada Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam dirinya juga menjadi pewaris para nabi, al-ulama warasatul anbiya. Beliau adalah Raden Kiai Habib Ahmad bin Qabul yang hari ini kita berkumpul karena haulnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya insyaallah. Ada orang darah biru tidak Habib, ada orang kiai tidak darah biru. Abdul Somad tidak Habib, tidak darah biru, tidak kiai, kena usir. Dibela sama para habaib dan ulama. Auma, Aliansi Ulama Madura. Allahu Akbar. Dibacakan oleh Kiai Khalil, hadir bersama kita Kiai Mahrus, para kiai yang tak dapat saya sebut namanya satu persatu, para alim, para ulama, al-mukarramun, orang-orang yang dimuliakan karena ilmu dan amal soleh serta niat baiknya. Surat ini akan dikirimkan ke Departemen Luar Negeri, menunjukkan bahwa kita negara yang bermartabat. Acara ini tidak hanya direkam kamera dari bumi, tapi juga dari langit. Lambaikan tangan semua ke atas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salli ala Nabi. Jangan lama-lama, nanti ketiaknya basah. Untuk apa dibuat hal yang sudah meninggal dunia tidak akan kembali? Beginilah cara anak cucu keturunannya untuk mengatakan bahwa kami sebagai anak cucu membalas segala kebaikannya. Hal itu isinya apa? Mendoakan, paling tidak mengirimkan Al-Fatihah untuk Raden Habib Kiai Ahmad bin Qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebanyak ini umat manusia mengirimkan Al-Fatihah. Kira-kira nanti kalau Abdul Somad mati, ada nggak yang mengirimkan Al-Fatihah? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Punya rumah yang besar, tinggal. Punya mobil yang mewah, ditarik leasing karena kredit belum lunas. Semua yang kita tinggalkan belum tentu kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Masya Allah, tabarakallah. Kadang kita belum meninggal masih hidup aja udah lupa dengan teman.
Saya kemari disambut, dijemput, diantar dari airport sampai besok, diantar lagi. Di bagian tempat saya datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Seperti hantu jelangkung. Tapi di Pulau Madura ini berbeda. Di tengah kesibukannya, saya dijemput oleh sahabat guru kita semua, Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Keren. Padahal tadi masih wisuda tahfiz Quran, sempat datang bukan karena kemuliaan Abdul Somad, tapi karena orang yang hari ini kita peringati haulnya. Makanya nanti kalau ada acara haul, datang atau tidak datang? Siapapun yang haul, datang, duduk, diam, dengar, ngantuk nggak apa-apa. Tetap dicatat sebagai pahala amal soleh insya Allah. Karena haul itu isinya zikir. Tadi sebelum saya kemari, saya dengar suara lantunan zikir, solawat, baca ayat, baca hizib, baca azkar, beramai-ramai. Ketika orang yang berzikir beramai-ramai berkumpul, apa kata malaikat? Dosa-dosa kamu sudah diampunkan karena kamu sudah berada di majlis zikir. Amin. Dosa diampunkan, tapi hutang belum lunas. Innal malaikata, sesungguhnya ada malaikat, yata'aqabuna fikum, berganti-gantian pagi, petang, siang dan malam. Mereka menyaksikan selesai salat asar, selesai salat subuh, malaikat memberikan laporan. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Allah bertanya, apa yang dilakukan mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka duduk beramai-ramai. Untuk apa mereka duduk beramai-ramai? Nonton bareng Manchester United Liverpool. Mereka duduk beramai-ramai, membacakan zikir dan doa. Maka inilah yang akan menjadi kebanggaan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu waktu aku mau menciptakan mereka, kalian komplain, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Untuk apa kau ciptakan mereka? Mereka hanya akan menumpahkan darah, mereka hanya akan berkelahi, mereka hanya akan berperang. Tapi hari ini lihatlah, mereka duduk bersama berzikir. Pernahkah mereka melihat surgaku? Belum. Bagaimana kalau mereka pernah melihat surgaku? Tentu zikirnya lebih lama. Betul? Pernahkah mereka melihat nerakaku? Kata malaikat, belum. Bagaimana seandainya mereka melihat nerakaku? Tentu zikirnya lebih khusyuk dan lebih dalam. Ini adalah hamba Allah yang belum pernah masuk surga, yang belum pernah masuk neraka, tapi percaya kepada Allah. Dan mereka belum pernah berjumpa dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti mereka akan minum dari haud telaga Al-Kautsar. Inna a'tainakal Kautsar. Kalau mereka minum dari telaga itu, la yazma'u fiha abada, mereka tidak akan haus selamanya. Kami minum di sana ya Rasulullah, antum ashabi, kamu sahabatku, salat dengan aku, hidup dengan aku, perang dengan aku. Tapi mereka belum pernah melihat aku, belum berjumpa dengan aku, belum bersua denganku, tapi mereka beriman kepadaku. Mereka ada petang ini sedang memperingati haul Raden Kiai Habib Ahmad bin Qabul rahimahullah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Santri Madura cinta Ustadz Abdul Somad. Lambang cintanya 3. 1, 2, 3. Jawabannya I love you too. Karena yang buat gambar laki-laki, kalau yang buat gambar perempuan kita nggak berani. Ada habaib dan kiai. Itu
Itulah gunanya kita selalu duduk dengan para habaib dan kiai. Hati kita terkontrol, mulut kita terjaga, akhlak dan adab kita selalu senantiasa dekat dengan Rasulullah SAW. Apa itu Ustaz Abdul Somad mengatakan akhlak terjaga, hati terkontrol? Dia sendiri ketika ini sedang berada membelakangi para habaib, membelakangi para ulama, sudah dapat izin. Sebelum tadi dah salaman dulu, mohon izin Kiai, mohon izin Habib. Kiai dan Habib cukup memberi kode nganggukkan kepala. Itu artinya mainkan, lanjutkan. Mudah-mudahan kita semua menjadi para pencinta ulama sampai kematian tiba. Belum ada sepengetahuan saya, kalau person per person, orang per orang, sekedar update status ada. Tapi ikatan ulama membuat pernyataan se-Indonesia dari Sabang sampai Papua baru Aumah. Kalau ada orang di Riau, Pulau Sumatera, di Medan, Sumatera Utara, orang akan berkata, iyalah, dia kan orang Sumatera, dia kan orang Riau, dia kan orang Medan, itu kan kampung halaman dia. Pulau Madura 3 kali nyambung naik pesawat baru sampai. Mereka mencintai Abdul Somad, balaslah cinta kasih sayang mereka ya Allah. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'u, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak sanggup membalasnya, fad'u lahu, maka doakan dia. Aku Al-Fakir, saya Abdul Somad, tak dapat memberikan balasan apa-apa kecuali hanya mengucapkan jazakumullahu khairal jazaa. Wahai para habaib dan alim ulama, para kiai, matta'anallahu bituli umurihim, semoga dengan panjangnya umur usia mereka mendatangkan kebarokahan buat kita semua. Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap dalam lindungan rahmat dan ridha Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun wa in khatimul qur'ana, seandainya mereka mampu mengkhatamkan satu khatam Al-Quran, fahuwa hasanun, bagus, mantap, jayyid, elok, indah, cantik, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Jadi nanti kalau ada haul, bapak kita, ibu kita, saudara kita, maka sebagus-bagusnya kita khatamkan Al-Quran. Amin. Bisa khatam sendiri bagus, saya nggak bisa khatam Pak Ustadz. Anaknya 1 juz, mantunya 1 juz, cucunya 1 juz, namanya qiraatul idarah. Qiraatul idarah kata Imam Nawawi mustahabun, bagus, dianjurkan. Adapun dari kalangan mazhab Hambali mengatakan qiraatul idarah bisa makruh kalau bacaannya tidak sama. Yang satu bacaannya sangat bagus, juara internasional, yang satu bacaannya nggak bunyi, namanya qiraah silent. Tapi kalau bacaannya sama, sudah tamat di pesantren, tahsin tajwid idgham ifa gunnah qalqalah, bila gunnahnya bagus, dibaca 1 juz, 1 juz, 1 juz, lalu setelah itu menghatamkan Al-Quran. Apa dalilnya? Nah, ini lagi tren sekarang. Mana dalilnya? Karena Anas bin Malik, sahabat Nabi, orang yang didoakan Nabi, serumah dengan Nabi, khadimtun nabiyya 10 sinin, saya menjadi pelayan pembantu Nabi selama menjadi khadam, berkhidmat kepada Nabi 10 tahun lamanya, mencium telapak tangan Nabi. Atyabu min rihil miski, lebih halus daripada sutra, lebih harum daripada semerbak kasturi. Nabi Muhammad, Masya Allah, tabarakallah. Anas bin Malik beruntung mencium telapak tangan Nabi yang keringatnya lebih harum daripada semerbak kasturi. Tadi Ustaz Somad saya cium bau nasi biryani, harus makan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Karena Anas bin Malik idza khatimal Quran, kalau dia khatam Quran, jama
jama'a ahlahu wa abna'ahu, dia kumpulkan istri dan anaknya, dan dia membaca doa majlis khatam Quran. Apakah di Saudi Arabia tidak ada khatam Quran? Malam 27 Ramadan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram dibacakan doa khatam Quran di dalam sholat tahajud. Pertanyaannya, pernahkah dilakukan Nabi Muhammad SAW? Gak pernah. Pernahkah dilakukan Abu Bakar Siddiq? Gak pernah. Pernahkah dilakukan Umar bin Khattab? Gak pernah. Pernahkah dilakukan Sayyidina Utsman bin Affan? Gak pernah. Pernahkah dilakukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Tidak pernah. Kalau begitu perbuatan menghatamkan Al-Quran dalam sholat tahajud bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Artinya apa? Ada orang-orang yang menganggap suatu perbuatan itu kalau tidak dilakukan Nabi, kalau tidak disuruh Nabi, kalau tidak diperintahkan Nabi, tapi ternyata mereka melakukannya sampai Ramadan tahun ini tetap melaksanakan doa khatam Quran. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa saat kami melakukan haul bid'ah, kenapa melakukan doa khatam Quran di Masjidil Haram tidak bid'ah? Kalau yang melakukan ulama kami enggak bid'ah, tapi kalau yang melakukan Abdul Somad bid'ah. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari fanatisme buta. Makanya Imam Syafi'i membagi idza khalafas syari'ata, kalau dia bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan ijma', fa bid'atun mazmumah, maka dia disebut dengan bid'ah tercela. Tapi kalau dia idza wafaqata syari'ata, kalau sesuai dengan Quran, kalau sesuai dengan hadis, kalau sesuai dengan sunnah, kalau sesuai dengan ijma', maka dia disebut dengan bid'atun mahmudah, atau istilah lain bid'atun hasanah, atau istilah lain bid'atu huda. Begitu istilah yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dilanjutkan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dilanjutkan oleh Imam An-Nawawi, diteruskan oleh Al-Hafiz Al-Imam Abdurrahman As-Suyuti, yang mereka ini adalah ulama penghafal hadis. Imam Suyuti 200.000 hadis, mengatakan bid'ah bisa dibagi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Tiba-tiba ada ustadz yang hafal hadisnya cuma 5, itu pun kalau laptopnya hidup, mengatakan bid'ah tidak bisa dibagi. Bapak ibu terserah ikut siapa, tapi saya mengikut imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Saya tidak pernah menggiring jamaah ikut untuk pendapat saya, karena nanti kalau ikut pendapat saya tidak semuanya benar. Buktinya pendapat saya mau masuk Singapura ternyata nggak benar. Ustadz jangan ke situ terus ngomongnya, nanti ketahuan Ustadz susah move on. Kan sudah dibela sama Auma. Oh iya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Nanam pokok kayu, setelah pokok kayunya besar, bercabang, bertunas, berdaun, ada orang yang bernaung di bawah pohon kayu, yang nanam pohon kayu dapat pahala. Amin. Amal jariah. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, falyughrisha, tanamlah. Udah mau mati. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Di tangan ada bibit korma, dibuang atau ditanam? Ditanam. Untuk apa nanam korma?
kita nggak akan pernah merasakan manis buahnya. Kita tidak akan pernah bisa bernaung di bawah daunnya yang rimbun. Untuk apa nanam korma? Kau tanam, tumbuh, bercabang, berbuah, ada yang makan buka puasa, pahalanya mengalir. Ini disebut dengan amal jariah. Maka niatkan untuk almarhum, almarhumah, ayah, ibu yang hari ini kita peringati haulnya menjadi amal. Almarhum dapat dan kita pun juga mendapat, insya Allah. Amin. Sangat sayang dengan ibunya. Namanya Sa'ad. Sa'ad artinya bahagia. Kalau bahasa kampung saya, happy man. Bahagia. Mudah-mudahan kita semuanya Sa'ad. Bahagia. Orangnya Sa'id. Berbahagia. Su'ada wa antum su'ada. Orang-orang yang berbahagia. Saat datang menjumpai Nabi Muhammad SAW. Ummi matat. Ibu saya sudah meninggal dunia. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah, pahalanya sampai. Ayyu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Beliau menjawab, saqiyul ma, memberi air minum. Maka saat langsung mengambil paculnya, dia gali sumur, dia wakafkan untuk almarhumah ibunya, mengalir. Sekarang kita nggak gali sumur, lalu apa? Buatkan sumur bor. Anak-anak di pesantren mandi pagi, siang, sore, wudu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, masak nasi, nyuci baju, penghafal Quran, anak tahfiz, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan setelah tausiah ini akan banyak yang memberikan sumur bor. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya, mana yang perlu kami buatkan sumur bor? Ada berapa yang perlu sumur bor? Pas ditanya, kamu mau buat? Enggak, mau nanya-nanya aja. Tadi saya dalam rangka penyerahan. Berikut ini kami minta supaya maju ke depan Ustadz Abdul Somad. Saya pun maju. Dikasih tasbih yang katanya anti bacok. Saya dikasih tahu. Tapi jangan dites sekarang. Lalu kemudian ada pula tadi hadiah dari Paskas. Apa ini Paskas? Pasukan Amal Soleh Madura. Mereka yang akan datang nanti ke rumah-rumah dari Paskas untuk mengutip beras. Berasnya disalurkan. Beras dari Pulau Madura akan disalurkan di Pulau Madura, tidak keluar ke tempat yang lain. Untuk membantu duafa, fakir, miskin dan lain sebagainya. Ibu-ibu pas lagi masak rice cooker, sebelum masuk dalam kaleng susu, dia ambil 1 genggam, dia masukkan ke kresek. Pagi 1 genggam, malam 1 genggam. Habis itu dia masak, dia masukkan beras ke dalam rice cooker. Nanti sore mau buka puasa, begitu pas mau buka, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, pas dilihat belum masak. Kenapa? Lupa mencek. Ternyata dari 1 butir beras yang dimakan penghafal Quran, yang dimakan santri, mereka menjadi guru, menjadi kiai, menjadi ulama, pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Loh kok ngalir? Dia kan meninggal Pak. Dia punya murid, muridnya punya murid, tapi kan ada yang meninggal, yang hidup kan tetap ada. Maka inilah awal. Banyak orang punya uang, tapi uangnya cuma numpang lewat di rekening aja. Banyak orang punya uang, uangnya cuma numpang di dompet aja. Setelah itu diambil oleh dokter spesialis. Spesialis jantung, spesialis jantung koroner, spesialis tulang, dan macam-macam. Mohon maaf Bapak Ibu dokter, jangan tersinggung, keluarkan aja zakat. Mudah-mudahan semuanya barokah insyaallah. Amin. Amin. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang mengumpamakan, diperumpamakan bersedekah di jalan Allah. Kamatsali habbah, 1 butir, 1 biji.
ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 bulir, 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam 1 bulir ada 100. 1 jadi 7 jadi 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan lebih banyak daripada itu. Wallahu wasi'un alim. Semuanya akan dilipat gandakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya diberitahu bahwa kita sedang membangun masjid pondok pesantren masjidnya mana? Masya Allah, wow, amazing, dindingnya emas. Biasanya di mana-mana saya tausiah itu kalau penggalangan dana bangun masjid pesantren itu langsung keluar kotak-kotak. Tapi di pesantren Al-Ihsan nggak pakai kotak, ternyata langsung transfer banking. Canggih luar biasa. Terserah mau pakai kotak, terserah mau transfer banking, terserah. Yang penting ada isi. 1, 2, 3 sak semen, batu bata, batu kerikil, pasir dipakai. Itulah yang akan kekal abadi. La yuhabu, tidak bisa dihibahkan. Wala yurasu, tidak bisa diwariskan. Wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan. Anak-anak akan sholat tarawih, witir, tahajud, iktikaf, tahiyatul masjid, qabliyah, ba'diyah, duha, isyraq, awabin, mengalir. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, untuk almarhum ayah, untuk almarhum kakek, untuk kawan, untuk sahabat. Yang bersedekah dapat, yang sudah meninggal pun juga dapat. Amin. Ada orang menganggap kalau udah meninggal itu seperti bangkai kucing, habis dikuburkan tinggalkan, nggak didoakan, sudah putus. Apanya yang putus, Beb? Idza mata ibnu Adam, kalau manusia mati putus. Kalau orang yang hidup nggak bisa ngirim amal kepada orang yang mati, maka nggak ada sholat jenazah. Sholat jenazah itu amal orang hidup apa amal orang mati? Orang hidup. Yang sholat jenazah kan yang hidup kan. Kalau yang meninggal sholat jenazah kita cabut. Allahu Akbar. Mana tahu nanti ada orang mengatakan jangan kirim Al-Fatihah, jangan kirim Yasin, jangan tahlil, jangan zikir, jangan ucapkan salam karena sudah putus, sudah meninggal, nggak tersambung lagi. Yang putus nggak bisa disambung itu hubungan kita. Adapun orang hidup dengan orang mati tidak akan pernah putus sampai hari kiamat. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan tahlilan, jangan bacakan Yasin, jangan bacakan zikir, jangan kirim la ilaha illallah, jangan kirim Al-Fatihah, sudah putus. Sholat jenazah itu ada Fatihahnya enggak? Ada. Jadi kita gimana sholat jenazah? Allahu Akbar, mohon maaf udah putus. Allahu Akbar, putus lagi. Allahu Akbar, yang ketiga ini nggak putus karena doa. Yang dimaksud dengan putus itu adalah orang yang meninggal itu yang amalnya tidak lagi wajib, nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib zakat. Adapun amal kita, bacaan zikir kita, bacaan Al-Quran kita, maka pahalanya sampai. Betul? Betul. Berani bilang betul. Emang udah pernah meninggal? Suatu ketika Nabi Muhammad SAW lewat di makam. Lewat di makam, dia ambil pelepah korma, fasyaqahu nisfain, dia belah menjadi 2. Tsumma gharasahu, kemudian dia tanamkan. Sahabat heran, lima fa'alta hada ya Rasulullah, mengapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, innahuma la yu'adzabani, 2 makam kubur ini diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, mereka diazab bukan karena dosa besar. Yang satu diazab yamshi bin namimah, mengadu domba. Cerita si A tentang si B didengar oleh si C, lalu diceritakan si B, akhirnya pecahlah perang antara Rusia dengan Ukraina. Yang satu lagi kenapa?
lam yastabri. Dalam riwayat lain, lam yastanzih. Satu makna mengatakan buang air kecil enggak ditutup pinggir jalan. Satu riwayat mengatakan enggak cebok. Alhamdulillah sekarang sudah ada gerakan namanya cebok internasional. Semakin tinggi level hotelnya, semakin enggak ada air dan gayung. Bintang 3 masih ada keran. Bintang 4 keran sudah mulai hilang. Bintang 5 pakai tisu. Makanya kebetulan nanti jadi orang kaya, jadi pejabat, jangan lupa bawa gayung. Namanya gayung syariah. Ada pengalaman ada? Judul lagunya Ya Dana Ya Dana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa wa sahbihi ajma'in. Tolong kotaknya jangan cuma di sana. Memang bapak-bapak ini yang pergi pagi pulang petang peras keringat banting tulang cari uang, tapi uangnya yang megang di sini. Betul, Bu? Mereka ngaku. Mudah-mudahan ada ibu-ibu uang suaminya dipegang. Suaminya kalau pergi dikasih cuma 2.000. Maka bawaannya mau mati. Akhirnya uang dibelikan cincin, uang dibelikan gelang, uang dibelikan subang, uang dibelikan ranting, uang dibelikan rantai, uang dibelikan gelang kaki. Kalau pergi kondangan, tamu-tamu yang lain langsung sakit jantung melihat gelangnya. Ternyata malaikat maut datang. Akhirnya ibu yang pelit bin bakhil bin kedekut bin medit itu meninggal. Emas jadi ambil bapak untuk modal nikah. Saya nggak ada ngomong kok, mereka yang ngaku. Pantasan Ustadz diusir Singapura. Ternyata Ustadz provokator. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Sepohon kayu daunnya rimbun, serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Terserah mau dimasukkan berapa ke kotak, yang penting warnanya itu makanya saya dikasih pakai baju makanya pakai peci supaya ingat warna. Jelas? Mainkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sorban boleh hijau. Kenapa? Karena memang warna kesukaan kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sedekah warna alhamdulillah. Yang abu-abu juga nggak apa-apa. Berarti memang buta bukan kata saya. Masya Allah. Tiba-tiba jantung saya detaknya mulai agak nggak normal. Heran, kenapa tiba-tiba jantung saya ini? Tadi dekupnya normal. Begitu kotak mulai mendekat, ternyata memang ada yang model begitu. Ya Allah, mudah-mudahan kotak ini nggak naik ke atas.
tapi tak sembuh juga. Nabi mengajarkan, dawu mardakum bis sadaqah, obatilah dengan sodaqah, bukan somat. Ada ibu-ibu diperiksa ke rumah sakit, ketika di scan USG ternyata ada sebesar uang logam di dalam rahimnya, namanya kista. Kata dokter, kalau kotak datang pura-pura nggak kelihatan, kita terus aja ceramah gitu ya. Saya pakai celana panjang, ada dokter. Seandainya ada orang yang punya uang 100 juta, amin, dia masukkan ke dalam kotak ini 1 juta, amin. Setelah pulang tiba-tiba dia batuk, mati. Kira-kira yang dibawanya mati yang 99 juta apa yang 1 juta? Saya ulang sekali lagi. Ada orang punya uang 100 juta, amin. Dia masukkan ke dalam kotak 1 juta, amin. Setelah itu dia tiba-tiba ajalnya sampai meninggal. Uang yang tinggal di bank 99 juta yang dia bawa mati menghadap Allah, bekal masuk ke liang lahat. Apakah yang 1 juta dan 99? Yang 1 juta itulah yang kau bawa menghadap Allah. Adapun yang 99 akan mereka pakai dan mereka akan nikah dengan brownies berondong manis. Maka harta yang banyak di bank, surat tanah, berubah menjadi gono gini. Apa arti gono gini? Kau begono, aku begini. Hari ini Bapak boleh tertawa, hari ini Bapak boleh tersenyum, tapi nanti pas di jalan pulang dia mikir, betul juga kata Ustaz. Ternyata uangku yang banyak selama ini memang Ustaz Somad betul-betul provokator. Tapi insya Allah provokator untuk bersodaqah. Balik ke cerita kista tadi. Diponis dokter, ini di dalam rahimnya ada kista sebesar uang logam. Cara menghilangkannya mesti dioperasi, dibelah, rahimnya dipotong, dibuang. Maaf, kalau perempuan sudah dibuang rahimnya, dia nggak bisa mendengar ucapan dokter, ini bu, kistanya mesti dibuang, dioperasi, dipotong, dibuang. Mendengar itu si ibu menangis meleleh air mata. Suaminya senyum. Si ibu ingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dawu mardakum bis sadaqah, obati yang sakit dengan sedekah. Akhirnya dia sedekah. Pokoknya setiap melihat kotak sedekah, lihat kotak sedekah, sampai kotak sampah punya sedekah juga. Karena saking inginnya sungguh sedekah. Habis itu dia cek rumah sakit. Begitu dicek rumah sakit, masuk labor, scan, USG, dilihat apa yang terjadi. Ternyata kistanya mengkerut, mengecil, hilang. Apa kata dokter? Tidak jadi. Ibu makan apa? Biasa, makan mie ayam. Ada makan herbal? Enggak. Ada minum obat alternatif? Enggak. Ada pergi ke dukun? Dukunnya udah meninggal. Jadi ibu apa? Saya mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, banyak-banyak bersedekah. Akhirnya kata dokter, nggak perlu operasi dan bisa hamil lagi. Si ibu tersenyum, bapaknya yang nangis. Sedekah. Insya Allah inilah wajah-wajah mereka yang gemar bersedekah. Saking sayangnya ibu-ibu ini dengan anak-anaknya, yang datang pengajian bukan cuma mereka, ikan hiu peliharaan di bawah. Saya sudah lama tausiah, baru disinilah dihadiri Upin dan Ipin.
Semuanya anak-anak yang soleh dan solehah. Bagi jadi orang-orang yang sukses bisnis kaya raya, bangun masjid, bangun pondok pesantren. Lebih 40 mulut lidah orang-orang berzikir yang mengaminkan, terbuka pintu-pintu langit insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi idza samaa'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan. Venus, Mars, Pluto, Merkurius bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan naik ke darat, namanya tsunami. Itu yang laki-laki, itu yang perempuan. Kalau yang laki-laki lupa saya. Wa idzal qubur bu'thirat, semua yang dikubur bangkit. Ketika ditiupkan sangkakala, kita bangun dari kubur. Di saat itu tidak ada atap tempat bernaung, tenda nggak ada, bangunan nggak ada, hancur lebur semua. Tapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, ada orang yang akan bernaung di bawah sedekah. Jadi yang tadi memasukkan uang itu ke dalamnya kira-kira 500.000, itu tendanya seperti ini. Tenang gitu ya. Itu yang 500. Nah, kalau yang 100.000 payung es krim. Jadi 100. Kalau yang 5.000 koran bekas. Koran bekas sih. Emang betul-betul Ustaz provokator. Yang diniatkan, yang dinilaikan, yang dipandangkan ikhlasnya Pak Ustaz, betul. Biar besar yang penting. Jangan berkecil hati. Walaupun cuma masuk uang kerincing 500, ada dalilnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, itu dalil untuk yang kecil-kecil. Kata yang udah ngasih besar, nyesal saya ngasih 100. Ada orang menyangka kalau dia bersedekah dia nolong masjid. Ada orang menyangka kalau dia bersedekah dia nolong pesantren. Pikiranmu salah, mindsetmu tidak benar. Ketika kau bersedekah, engkau sedang menolong dirimu sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Wa man kafara, siapa yang enggak mau bersedekah, fa innallaha ghaniyyun hamid. Ghani, Maha Kaya, Hamid, Maha terpuji. Allah bukan pengemis, Allah bukan peminta-minta, Allah Maha Kuasa. Sesungguhnya sedekah itu adalah ujian. Diuji telingamu untuk mendengarkan ceramah. Siap. Saya terus terang Pak Ustaz, mendengarkan ceramah Ustaz sampai meleleh air mata saya. Karena kesedihan, bukan. Suaranya keras, kebetulan saya berdiri di dekat sound system. Diuji telinganya, tahan. Diuji kakinya, sholat tarawih 23 rakaat, tahan. Tapi ketika diuji kantong, disitulah kumat penyakit asli. Jadi sesungguhnya sedekah ini adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul Pak Ustaz, memang betul Pak Ustaz. Saya ujian ini yang paling gak tahan Pak Ustaz. Saya kalau disuruh tarawih, jangankan 20 rakaat, 40 saya tahan Pak Ustaz. Yang penting ayatnya Yasin, Allahu Akbar. Tapi kalau diminta bersedekah ini memang berat. Makanya dikatakan wa may yuqa shuhha nafsihi, siapa yang selamat dari penyakit bakhil, fa ulaika humul muflihun. Itulah orang yang menang. Yang setiap kali kita diajak hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Yang menang itu siapa? Bukan pedagang yang berhasil bisnis kaya raya kalau dia bakhil, pelit. Bukan orang yang punya kekuasaan kalau dia bakhil, pelit. Wali sekalipun, wali kalau dia bakhil, dia pelit, kewaliannya dicopot. Apalagi cuma wali murid.
Masya Allah, tabarakallah. Kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa beras. Sudah lama saya ceramah, baru ini jamaah duduk di atas teras. Ya John. Hai guys. Anak muda harapan mertua semua. Ibu kalau mau cari mantu, tuh di atas. Mereka berani semua, mujahid fisabilillah. Hafal alfiyah, hafal Al-Quran, ngaji, tamat pesantren. Ini banyak orang sekarang kalau cari menantu yang kaya raya, punya mobil mewah, gak taunya penyakitan. Ustaz Somad, kamu kenapa? Suami saya gak sholat Pak Ustaz. Loh, kenapa kamu bisa nikah sama dia? Saya gak sholat juga dulu. Oh, sama lah, sesuai lah itu. Tapi saya sudah tobat Pak Ustaz. Ternyata rumah yang megah, mobil yang mewah, perhiasan, gak ada maknanya kalau suami gak sholat. Suaminya gak sholat Pak Ustaz. Gimana rasanya punya suami gak sholat? Kayak tidur sama babi hutan. Mudah-mudahan yang belum sholat jadi sholat. Alhamdulillah, sejak dengar ceramah Ustaz Somad, suami saya sekarang sudah sholat. Alhamdulillah. Sholat apa? Sholat Jumat. Anjir. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah. Yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat, dihitung salatuhu, salatnya. Idza salahat, kalau salatnya baik, salahal amalu kulluh, yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat, kalau salatnya rusak, fasadal amalu kulluh, maka amal yang lain juga ikut rusak. Salatnya seperti bambu di pinggir sungai ditiup angin. Baca Al-Fatihahnya seperti kena gorengan panas. Tasbihnya 120 km per jam. Pas ditanya, kamu kok cepat sekali? Itu dia masih lama. Dia kenapa pulang sholatnya? Maklum Pak Ustaz, dia mau Allah baru masuk Islam. Mudah-mudahan kita sholatnya benar, sodakohnya benar, niat hatinya benar. Doakan Ustaz Abdul Somad jangan cuman pandai ceramah ngomong, tapi melakoni, mengamalkan semua yang diamalkan ini. Amin. Doa yang pertama, ring paling dekat orang tua dulu. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah itu ring kedua, siapa dia? Istri dan anak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Setelah itu siapa? Saudara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan hasadan, dengki, hasad, busuk hati. Lihat orang renovasi rumah demam. Lihat orang pulang kampung bawa mobil baru sakit kepala. Ngelihat orang bagus cincin pergi kondangan, pulang dari kondangan pandangan berkunang-kunang. Panggil dokter. Dokter pun menyiapkan balon yang tidak ada dalam lagu balonku, ada 5 rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, hijau, ungu dan biru. Terus yang nggak ada itu warna apa? Warna hitam. Yang hijau meledak, meletus balon hijau. Yang nggak ada yang hitam. Balon hitam itu cuma ada di puskesmas, yang dipencet sama perawat. Karena suaminya sayang, buah hati pelayan jiwa, si ibu dibawa ke puskesmas. Ketika diperiksa, wow, haruskah aku berkata no? Ternyata darahnya 180/170. Tadi ada makan sate kambing? Enggak. Ada makan gulai kambing? Enggak. Terus tadi makan apa? Kuahnya aja dikit. Ini kenapa darah tinggi?
Ternyata bukan salah kambing. Memang kambing selalu dikambing hitamkan. Ternyata salahnya waktu kondangan tadi ada teman yang ketika ngambil makanan pura-pura nanya, jam berapa ya? Ini sate ayam apa sate kambing? Panas ya. Perhiasanmu tidak salah, cincinmu tidak salah, gelangmu tidak salah, tapi tidak semua hati teman sahabatmu tahan melihat itu, Beb. Maka Allah selamatkan kita. Wa min syarri hasidin. Hasad. Apa itu hasad? Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Kalau ada rasa dalam hati gak senang melihat orang dapat nikmat, itu ada 50% hasad. Bagaimana menyempurnakan hasad jadi 100%? Saya ajarkan. Wa hubbu zawaliha. Bagaimana supaya nikmat orang itu hilang? Maka muncullah hasud, dan dari hasud berakhir dengan santet. Ya kaya ya, dia hebat ya, dia cantik ya, itu anakmu, ya sama dengan anak dia, sama, satu sekolah, satu kampus, sama kuliah, sama kerja. Loh, kok dia nikah duluan? Iyalah, dia pakai pelet. Muncul hasud dan hasad. Iyyakum wal hasada, takutlah kamu penyakit hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad yakulul hasanat, memakan segala amal-amal soleh kita. Hai Abdul Somad, jangan sampai kau hasad, karena kalau kau hasad, ceramahmu hilang, sedekahmu melayang, perbuatan baikmu terbang. Kamu jangan hasad, nanti sedekahmu hilang. Gak apa-apa Pak Ustaz, orang cuma 2.000 kok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, hari ini Abdul Somad datang bukan sekedar ceramah tausiah, tapi mengambil pelajaran dari Raden Habib Kiai Ahmad bin Qabul. Setelah 8 generasi, Kiai kita generasi yang ke-8. Kalau di kampung saya, kalau saya punya generasi pertama anak saya punya anak, cucu saya punya anak, cicit saya punya anak, cucu. Habis, sudah nggak ada lagi. Ini generasi yang ke-8. Generasi ke-8, kalau satu generasi 50 tahun, berarti sudah 400 tahun yang lalu meninggal. Cucu, cicit, cucut, buyut, piut masih ingat. Kira-kira kita masih diingat orang enggak nanti? Mudah-mudahan kita setelah mati masih didoakan orang. Paling enggak, walaupun enggak disebut namanya, didoakan sifatnya dalam sholat. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Maka kalau mau didoakan orang dalam sholat, jadilah soleh, bukan sholat. Makanya selesai berwudu doanya, asyhadu an la ilaha illallah syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas. Kalau doa setelah wudu itu dikabulkan Allah, benar-benar jadi orang soleh, maka dari wudu ke takbiratul ihram sampai ke tasyahud, maka dia masuk wassalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ibu-ibu sedang hamil mengandungkan anak, doanya Rabbi habli minas sholihin. Belum pernah saya dengar Rabbi habli min PNS. Tapi penting. Bukan PNS itu tidak penting. Saya PNS. Mantan PNS. Dulu. Ustaz Somad, kalau orang sudah meninggal, yang mengalir itu cuma ada 3. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh. Ada satu lagi yang mengalir. Apa? PNS. Apa? Pensiun. Walaupun sudah meninggal, tetap mengalir. Itulah makanya orang selalu mencari menantu yang keberhasilan orang, walaupun S1, S2, tamat luar negeri, dari mana-mana, yang ditanya PNS apa enggak?
Di tempat lain, di Pulau Madura, yang dilihat adalah iman dan Islam. Idza ja'akum, kalau datang kepadamu, man tardawna dinahu, orang yang kamu suka agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anakmu. Kenapa? Akan selamat dunia akhirat. Kalau kau lihat karena rumahnya, rumah akan dijual. Kalau kau lihat karena PNS-nya, boleh jadi akan dicopot. Kalau kau lihat karena darah birunya, berapa banyak pangkat jabatan, kehormatan dari adat dilepaskan. Tapi kalau kau lihat imannya, alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nub'atsu, sampai mati tetap dia katakan la ilaha illallah Muhammadur Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la Bagaimana cara menyiraminya? Sirami dengan zikir. Setiap kita ini mah lahir membawa iman. Anak ibu yang lahir itu sudah beriman. Bagaimana imannya supaya hidup? Maka diisi dengan pengajian-pengajian. Alhamdulillah, hari ini acara haul, hari ini juga acara milad Jam'iyah Ihya'is Sunnah yang kedua. Allahu Akbar. Bagi yang sudah ikut kajian, alhamdulillah. Bagi yang belum ikut, hari ini tahu, cari jadwalnya, ikuti insya Allah. Sudah dikasih tahu nggak juga mau ikut? Inna, bukan kata saya. Saya cuma mengarahkan aja. Ibu-ibu kalau ngaji, dia jadi istri yang sabar. Suaminya pulang bawa belanja nggak banyak, dia katakan nggak apa-apa mas, nggak apa-apa bang. Kalau orang Madura manggil suaminya, kak, nggak apa-apa. Ini Madura kak, nggak apa-apa kak. Yang penting jangan tiap hari begini. Kalau suaminya rajin pengajian, dia akan kasih dan sayang kepada istrinya. Dia tidak akan kasar memanggil namanya. Dia akan lembut karena Kiai Habib sudah ngasih tahu di Jam'iyah Ihya'is Sunnah mesti berlemah lembut. Lihatlah bagaimana Nabi Muhammad SAW memanggil ibu kita Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah. Apa kata dia? Ya Humairah. Humairah artinya yang kulitnya putih kena panas matahari kemerah-merahan. Dia tak panggil namanya. Ya Aisyah. Oh enggak. Ya Humairah. Karena perempuan selalu telinganya ingin mendengar kata-kata yang lembut, memukau. Dia jadi kenyang walaupun lapar. Nanti pulang ke rumah boleh saya panggil istri saya Humairah Pak Ustaz? Boleh. Ya Humairah, kopinya mana? Tapi istri saya nggak putih Pak Ustaz. Ya nggak apa-apa. Menyenangkan hati orang. Dengan bapak manggil dia nanti, ya Humairah, langsung dia berkata, oh ternyata jus bengkoang berhasil. Kelihatan lebih glowing. Ya Humairah, jangan terlalu jujur. Ini istri dipanggil, ya Hajar Aswad. Khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kamu bukan orang yang paling alim. Orang yang paling baik di antara kamu bukan orang yang paling kaya. Orang yang paling baik di antara kamu bukan orang yang paling keningnya hitam karena banyak sujud. Tapi orang yang paling baik adalah khairukum li ahli. Orang yang paling baik kepada ngasih banyak belanja ke istrinya. Setuju ibu? Ini untuk mengobati hati mereka yang tadi sempat ada tersinggung. Hajar Aswad. Biasanya mereka yang diingat yang di ujung-ujung.
dia akan teringat, oh memang tadi kata-kata Ustaz Somad ketika menyinggung masalah cincin itu memang sakit sekali hati saya. Tapi begitu dia katakan, suami saya harus manggil baik, memang so sweet. Ketika nanti sampai masanya, wahai laki-laki yang gagah perkasa, yang sombong, yang megang uang, yang megang kunci mobil, yang punya rumah banyak, yang punya hiasan, perusahaan, sampai masanya kau akan tua, sholat, akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Pas 60 menit. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bernilai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kehilapan. Aku qouli hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.